Setelah berjuang habis-habisan, Jae-hong dan Man-sik akhirnya tumbang. Keduanya pun terkapar dan tak sadarkan diri. Sementara itu, saat Jonghyun sudah terpojok dan nyaris tak berdaya, Dongju langsung datang menyelamatkannya. Tapi kini, ia harus menghadapi Seokjun secara langsung. Di tengah pertarungan itu, Yu-yong datang dan menabraknya. 죽었니? Mereka sempat berbincang sebentar, lalu Yu-yong pun pergi begitu saja. Namun, perjuangan belum selesai. Karena anak buah Yu-yong kembali menyerang. Di sisi lain, Hana sudah tak berdaya. Dan truk yang membawa barang bukti itu berhasil direbut oleh Seokjun. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Dongju dan Jonghyun langsung mengejar truk tersebut. Namun sayangnya, di lokasi mereka tak menemukan siapa-siapa. Saat mereka mulai kebingungan, mereka menemukan sepatu milik Hana. Ternyata Hana diam-diam masuk ke dalam truk dan meninggalkan sepatunya sebagai petunjuk arah. Setiap kali sampai di persimpangan, mereka menemukan sepatu satunya lagi yang menjadi jejak perjalanan Hana. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan truk itu, tapi sayangnya truknya sudah kosong. Dongju yang curiga mulai memeriksa sekeliling. Ia menemukan sarung tangan bertuliskan angka 4131 yang merupakan plat nomor dari salah satu truk lain. Mereka pun langsung mencoba melacak truk tersebut. Tapi saat tiba di kantor, Man-sik langsung menarik Dongju untuk bersembunyi. Karena jika keberadaan mereka diketahui oleh komisaris, mereka tak bisa bergerak lagi. Di luar, mereka bertemu kembali dengan Jae-hong. Dan setelah semua anggota tim terkumpul, mereka memutuskan untuk mencari Hana sendiri, tanpa bantuan siapapun. Mereka menuju sebuah pegadaian yang ternyata adalah markas detektif swasta bernama Gyeongnam. Tempat itu akan dijadikan markas rahasia mereka. Gyeongnam membantu mereka melacak jalur truk, namun hasilnya masih nihil. Sampai akhirnya Gyeongnam mendapatkan kabar kalau Gwangse berencana kabur dari Korea. Mereka pun mengejarnya, dan saat melihat Man-sik ikut datang, Gwangse langsung kabur. Tapi ya, seperti biasa, sial lagi, dia tertangkap. Untuk menghilangkan barang bukti, Gwangse menelan permen dari dalam boneka. Masalahnya, ada banyak banget permen di dalamnya. Akhirnya ia menyerah juga dan mengaku bahwa Ju-yong akan melakukan transaksi dengan orang Jepang. Namun, lokasinya dia tidak tahu. Katanya sih, tanya aja sama kelinci emas. Keesokan harinya, mereka pergi ke penjara dan menemui kelinci emas. Tapi ya begitu, kelinci emas baru mau bicara kalau adiknya diselamatkan dulu. Balik lagi ke markas rahasia, mereka mulai mencocokkan daftar pelabuhan dengan rute yang mungkin ditempuh truk tersebut. Di saat yang sama, Dongju kembali merasakan sakit di kepalanya. Sementara itu, Man-sik coba minta bantuan kepada Dayong, tapi ditolak. Pasalnya, Dayong sedang sibuk mengurus pendemo yang melukai wali kota. Malamnya, Yu-yong bertemu dengan para yakuza. Dan untuk membuktikan keseriusannya, Yu-yong mempateni penerjemah di tempat. 어떻게? Sementara itu, Hana masih bersembunyi di antara tumpukan boneka. Ketika suasana tenang, ia melihat pistol yang digunakan Leo. Saat hendak kabur, keberadaannya ketahuan dan ia pun resmi tertangkap. Awalnya, ia akan langsung dipateni, tapi Yunham mencegahnya. Mereka pun memutuskan untuk mempateni Hana lain waktu. Sebelum dibawa pergi, Hana meminta untuk berbicara dengan Leo. Katanya, tahun 2008 ada anggota mafia Rusia yang paten di Insung. Polisi yang menangani kasus itu adalah ayahnya yang bernama Joe. Mendengar nama itu, Leo terdiam. Dia teringat saat dulu, dialah yang mempateni Hocheol.
Tapi tanpa berkata apa-apa, Leo pergi. Diam-diam, Hana berhasil mencuri ponsel milik anak buah Juyong. Dan walau terkunci, ia tetap berusaha mengirim pesan suara ke layanan darurat. Pesan itu diterima oleh Dongju dan timnya. Dari rekaman tersebut, mereka berhasil menemukan lokasi pelabuhan. Setibanya di sana, Dongju langsung membebaskan Guangse, lalu menendangnya keluar untuk dijadikan pengalihan perhatian. Saat situasi tenang, mereka mulai mencari keberadaan Hana. Tapi, mereka akhirnya ketahuan oleh penjaga. 아이씨, 흔들리잖아, 진짜. Setelah bertarung dan mencari kesana kemari, Dongju berhasil menemukan Hana. Mereka pun melarikan diri sambil mengalahkan para penjaga. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam kapal untuk menghindari Sokchun. Tapi sialnya, di dalam kapal pun penuh dengan musuh. Saat akhirnya berhasil keluar, Dongju menahan pintu agar yang lain bisa kabur. Ia meminta Jonghyun membawa Hana pergi terlebih dahulu. Namun tak lama setelah berhasil kabur, Leo muncul dan menembak Jonghyun. Jonghyun pun terjatuh ke laut. 선배. Walaupun Dongju sadar bahwa ia tak bisa berenang, ia tetap nekat menceburkan diri ke laut demi menyelamatkan Jonghyun. Setelah perjuangan panjang dan polisi mulai berdatangan, Juyong mencoba menghubungi wali kota. Namun sayangnya, tidak ada jawaban. Bahkan keesokan harinya, telepon Juyong tetap diabaikan. Ia pun menyadari kalau wali kota sengaja tidak menjawab. Dan akhirnya, Juyong bersama bawahannya mendatangi sang wali kota di restoran. Tujuannya yaitu cuma satu, memerintahkannya untuk segera menyelesaikan semua masalah ini. Di tempat lain, Mansik mendapatkan kabar baru. Pelabuhan kini dipenuhi oleh polisi pantai, bea cukai, dan juga jaksa. Semuanya rebutan menangani kasus ini. Karena pihak kejaksaan sudah turun tangan, polisi tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu di rumah sakit, operasi Jonghyun akhirnya selesai. Namun di sisi lain, kondisi kepala Dongju makin memburuk. Saat ia mengambil pakaian Jonghyun, ia tak sengaja melihat hasil ronsen tentang cedera di kaki Jonghyun. Ia pun pergi ke rumah sakit dan menyerahkan barang-barang Jonghyun kepada Hana. Di kantor, Mansik menerima kabar pahit. Tim investigasi mereka akan segera dibubarkan. Keesokan harinya, mereka semua hadir dalam sidang pendisiplinan. Dan akhirnya, tim kriminal khusus resmi dibubarkan. Mereka semua pun dikembalikan ke divisi awal masing-masing. 3 bulan berlalu, kondisi Jonghyun mulai membaik. Mansik kini sibuk menangani keributan di warung. Sementara Jae-hong kembali jadi polisi lalu lintas. Begitu pula Hana, yang kini kembali ke posisi lamanya dan harus berurusan lagi dengan atasannya yang menyebalkan. Sedangkan Dongju ditugaskan sebagai petugas dukungan khusus alias pesuruh. Usai kerja, Dongju menghubungi Bibi Jung. Ia membersihkan tubuh Bibi Jung sambil bercerita tentang tempat-tempat makanan enak yang ingin ia kunjungi bersama Bibi. Dan ternyata selama ini Dongju tinggal di rumahnya Mansik. Di waktu yang sama, Mansik dan Juma malah ribut. Gara-gara Mansik tak mengizinkan Juma untuk memelihara anjing ras. Melihat pekerjaan Dongju yang sekarang, Mansik menyarankan untuk bekerja di perusahaan keamanan temannya.
Dulu, saat Dongju masih sekolah, ia sering terlibat perkelahian. Dan salah satu perkelahian itu jadi momen pertemuan pertamanya dengan Mansik. 잠깐! 기억! 기억! Waktu itu, Dongju berkelahi demi mempertahankan obat untuk ibunya. Dan karena itu, Mansik memilih untuk membebaskannya. Setelah ibunya meninggal, Mansik memberikan sarung tinju dan memintanya untuk melampiaskan amarahnya ke hal yang benar. Dan sejak saat itu, Mansiklah yang membawa Dongju bergabung ke kepolisian. Dongju kini hanya bisa mengucap terima kasih. Di sisi lain, Hana mengetahui kebenaran di balik cedera kaki Jonghyun. Ternyata dulu, malam sebelum pertandingan, Hana hampir tertabrak mobil dan Jonghyun menyelamatkannya. Akibatnya, kakinya terkilir. Namun ia tak pernah memberitahu Hana dan cedera itu membuatnya gagal meraih medali emas. Kini hanya bisa meminta maaf. Sementara itu, Juyong sedang makan bareng bersama rekan-rekannya di bea cukai dan ternyata itu adalah acara perpisahan pensiunnya. Tak lama setelah itu, di toko bunga Yonha muncul. Dari percakapan mereka, terungkap kalau dulu Yonha meminta Juyong mencari kakaknya yang sempat berjanji akan menyebutnya. Namun, sang kakak tak pernah datang. Sebagai gantinya, Juyong meminta Yonha untuk terus memproduksi permen sampai targetnya terpenuhi. Esokan harinya, Hana terlihat kesal pada ibunya karena sang ibu lupa bahwa hari itu adalah hari kematian ayahnya. Saat tiba di makam ayahnya, Hana menemukan minuman milik Leo dan ini membuatnya curiga. Sementara itu, Sehyeon datang membawa berkas penting milik Jonghyun. Berkas itu adalah surat pelepasan saham perusahaan. Sebelum pergi, Sehyeon memberi nasihat, kalau mau sembunyi, jangan muncul. Kalau mau lawan, kerahkan semuanya. Di tempat lain, Dongju yang sedang bertugas di bank bertemu langsung dengan Juyong. Ternyata, Juyong ingin membuka rekening pribadi. Mereka sempat makan bareng dan dari obrolan itu, Dongju menegaskan kalau ia tak akan menyerah begitu saja. Sementara itu Hana terus memikirkan arti dari minuman yang ditaruh Leo di makam ayahnya. Namun atasannya datang dan menyuruh membersihkan gudang berkas. Di sana Hana menemukan dokumen dari tahun 2008. Isinya adalah kasus pematenan penyeludup bernama Oh Bong Chon. Di sisi lain, Dongju mulai menyusun rencana. Ia mulai berlatih kembali dan targetnya sekarang adalah menghabisi semua anak buah kepercayaan Juyong. Aksi brutal Dongju pun dimulai. Ia menghajar para gangster satu persatu dan setiap orang yang ia kalahkan memiliki jam yang menjadi ciri kelompok Juyong. Media pun mulai memberitakan aksi ini. Seseorang misterius mengungkap kejahatan dan bisnis ilegal besar-besaran. Orang-orang yang melihat berita itu langsung sadar bahwa itu pasti adalah Dongju. Melihat itu, Jongwon teringat perkataan kakaknya dan ia pun memutuskan untuk melawan Juyong. Malamnya, Dongju kembali beraksi. Dia menghancurkan satu persatu anak buah Juyong. 경기는 아직 끝나지 않았다.